Kali ini kita akan membahas tentang kepadatan bilangan rasional pada bilangan real. Sadar nggak waktu kita sekolah dulu, guru matematika sebenarnya pernah berbohong kepada kita, sebenarnya untuk kebaikan kita. Nah, kita diajarkan bahwa nilai Pi itu sama dengan 22/7, nilai Pi itu sama dengan 31,14, dan kemudian di SMP kita belajar bahwa akar 2 itu sama dengan 1,41. Padahal waktu SMP atau mungkin SMA, kita tahu bahwa bilangan yang ini semuanya itu adalah irasional. Sementara yang ini adalah bilangan rasional. Nah, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk pecahan. Bilangan yang desimalnya acak, nggak pernah habis, dan secara hukum dasar tidak akan pernah bisa diubah menjadi pecahan seperti 22/7, 3,14, dan 1,141. Tapi mengapa justru hal yang salah ini diajarkan di SD, diajarkan di SMP? Jawabannya ada pada sifat topologi dari bilangan real itu sendiri, yaitu bilangan rasional itu padat pada bilangan real. Apa maksudnya? Misalkan kita punya X dan Y bilangan real positif, di mana X itu lebih besar dari Y, maka akan ada bilangan rasional Q, sehingga Q ini berada di antara X dan Y. Bukti, kita ambil sembarang X dan Y bilangan real positif. Perhatikan bahwa karena Y kurang X ini lebih besar dari 0, maka berdasarkan sifat Archimedes yang sudah kita tunjukkan di video sebelumnya, akan ada bilangan asli N, sehingga N dikali Y kurang X akan lebih besar dari 1. Kita hanya tinggal melakukan sifat distributif, kita akan peroleh bahwa NY dikurang NX akan lebih besar dari 1. Apa sih akibat dari NY kurang NX lebih besar dari 1? Artinya jarak N dan NY dan NX ini lebih besar dari 1. Padahal jarak tiap bilangan bulat itu adalah 1. Kalau dia lebih besar dari 1, dua bilangan jaraknya lebih besar dari 1, pasti dia akan memuat 1. Setidaknya 1 bilangan asli atau 1 bilangan bulat, ya. Oke. Sehingga ya, karena NY kurang NX lebih besar dari 1, maka akan ada bilangan bulat M, sedemikian sehingga M ini berada di antara NX dan NY. Kalau kita bagi kedua ruas dengan N, maka kita punya ini. Banyak kita punya M per N itu berada di antara X dan Y. Ya, karena M per N itu adalah bentuknya pecahan, maka kita bisa tulis gitu. Ya, jadi untuk setiap bilangan real positif X dan Y terdapat bilangan rasional Q, sehingga Q itu berada di antara X dan Y. Terbukti. Nah, sifat kepadatan ini yang menamatkan kurikulum sekolah kita dulu. Ya. Waktu SD, otak anak-anak nggak mungkin dipaksa untuk menghitung luas lingkaran pakai angka desimal pi yang panjangnya itu tak hingga, panjang ekornya itu tak hingga. Karena bilangan pecahan itu terbukti padat, atau bilangan rasional itu terbukti padat, para matematikawan tahu pasti ada bilangan rasional atau pecahan yang posisinya super dekat dengan titik pi. Dalam kasus ini, yaitu 3,14 dan 22/7. Sementara untuk akar 2 yang bilangan rasional adalah 1,41. Ya, puncaknya ketika kita SMA, ya, kita belajar bahwa ada barisan pecahan yang konvergen ke bilangan rasional. Pada akhirnya, kepadatan di bilangan real itu menyatakan bahwa ada pecahan yang cukup dekat dengan setiap bilangan-bilangan yang ada di bilangan real. Lalu apa manfaat terbesar dari sifat kepadatan ini dalam sains modern? Konsep yang sama persis diaplikasikan ke ruang fungsi. Di dunia teknik, fisika, dan kuantum maupun sains data,
Ya, kita sering berhadapan dengan fungsi-fungsi matematika alam yang bentuknya sangat liar. Ini adalah salah satu contohnya, walaupun ini nggak liar-liar amat. Ya, rumit, mustahil. Fungsi itu liar, rumit, mustahil untuk diintegralkan atau dihitung langsung oleh komputer. Namun, dengan mengadopsi prinsip kepadatan, matematikawan berhasil membuktikan bahwa fungsi-fungsi yang ramah dan sederhana seperti fungsi polinomial dan fungsi tangga terbukti padat dalam ruang fungsi tersebut. Artinya fungsi-fungsi ini dapat dihampiri oleh fungsi polinomial yang perilakunya jauh lebih baik. Ya. Artinya daripada kita bekerja dengan fungsi yang rumit ini, kita dapat memilih fungsi polinomial yang cukup dekat dengan fungsi-fungsi seperti ini. Ini adalah teorema besar dalam analisis real yang menyatakan bahwa polinomial itu padat pada ruang fungsi kontinu. Artinya kalau kita punya fungsi kontinu yang cukup rumit, kita dapat memilih fungsi polinomial yang cukup dekat dengan fungsi kontinu tersebut. Sama seperti kasus bilangan Pi tadi, Pi itu bilangan rasional, sangat susah untuk dikomputasi. Oleh karena itu, melakukan komputasi dengan bilangan tersebut, oleh karena itu kita dapat memilih pecahan yang cukup dekat dengan bilangan irasional tersebut. Sama seperti ini juga. Dapat memilih fungsi polinomial yang cukup dekat untuk bekerja dengan fungsi tersebut. Artinya superkomputer atau kalkulator tercanggih di dunia tidak perlu repot memecahkan fungsi alam yang rumit secara mentah. Komputer hanya perlu menghitung fungsi dasar polinomial secara berulang-ulang dengan cepat. Karena memang komputer itu hanya bisa melakukan seperti itu. Perkalian dan pembagian penjumlahan sederhana. Karena teori kepadatan menjamin hasilnya akan melahirkan aproksimasi dengan tingkat akurasi yang sedekat mungkin dengan realitas. Ini adalah dasar mutlak dari sistem pixel digital, algoritma komputasi, hingga machine learning. Ternyata pendekatan nilai 22/7 untuk Pi saat kita SD itu adalah gerbang utama peradaban membangun teknologi digital masa kini. Itulah kekuatan dari matematika murni, dalam hal ini real analysis. Sekian.